antara ilmu dan kenyataan yang dihadapi, dia akan renungkan ya antara konsep pengetahuan dengan kejadian yang sudah ada. Itu dia akan berpikir, berproses ya melalui hatinya, pikirannya ya, itu akan menyatu sendiri ya, dan itu nanti akan melahirkan apakah keimanannya akan semakin meningkat dari pengalaman-pengalaman yang ditempa itu, apakah pengalamannya itu akan memperburuk keimanannya dia juga ya, itu berkembang dinamis ya, ada yang semakin meningkat dan ada yang semakin hancur imannya ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini teman-teman, ini saya bertemu dengan narasumber yang kedua. Dari yang pertama kemarin itu seorang pengajar, itu seorang pengasuh di asrama di pesantren gitu ya, yang relevan dengan topik kajian saya, yakni strukturalisme profetik gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini lebih mengarah kepada seorang penulis yang ternyata juga seorang pengajar. Nah, beliau juga sudah banyak menulis karya sastra, dipublikasikan di media juga. Jadi ini untuk melengkapi narasumber penulis dan juga akademisi. Jadi alangkah lebih baiknya kalau perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk perkenalan singkatnya gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Tony telah mengundang saya menjadi narasumber dari pengajuan proposal disertasinya. Perkenalkan secara singkat saja ya, nama saya Nasrul Habibi, asli dari Mojokerto. Dulu S1-nya mengenyam pendidikan di UNESA di jurusan Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia ya. Ketika dulu juga satu alma mater, satu komunitas dengan Pak Tony di komunitas Arek Japan ya, dan juga komunitas Abur Sore serta Teater Institut ya. Selama itu pula saya berproses kreatif ya dengan Pak Tony dalam hal kepenulisan sastra ya, selain juga sehari-hari mengajar di sekolah dan juga di pesantren, tepatnya di Pacet ya. Ya, sekilas seperti itu Pak Tony. Oke. Jadi saya ini kan sedang berusaha untuk melakukan kajian yang salah satu luarannya ini teori, menghasilkan teori lah. Ini teori saya ini merupakan konstruksi dari teori strukturalisme Pir Borju dengan teori sastra profetiknya Kunto Wijoyo, di mana keduanya ini untuk saling melengkapi agar teorinya ini menjadi lebih mapan gitu ya. Nah, runutan ke bawahnya dari strukturalisme profetik yang mau saya konstruksi itu, saya membuat 3 rumusan atau 3 langkah teori: amal, amil, dan amul. Nah, amal ini secara definitif itu yakni perbuatan-perbuatan baik ya. Amal ya? Amal, perbuatan-perbuatan baik. Nah, seseorang ini tentu kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita menemui orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik Ya. Tetapi perbuatan baik ini kan juga ada oposisinya dengan perbuatan buruk Ya. Tetapi fokus saya lebih ke perbuatan baiknya. Perbuatan buruk itu sekadar sebagai oposisi. Nah, kalau sudah orang tersebut ini melakukan amal, jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik, nah, enggak, orang ini kan akhirnya menjadi amil. Amil ini seorang pelaku yang memang melakukan kebaikan-kebaikan. Oh ya. Karena konsisten melakukan kebaikan, akhirnya dia ini dikenal sebagai orang baik. Orang yang melakukan kebaikan. Nah, 2 hal ini akhirnya nanti kalau dilakukan secara kesinambungan ya, itu membuat dia memiliki sikap amul. Sikap amul ya? Amul. Ya, ini amul ini secara kata saya ambil dari peristiwa Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj gitu ya. Kesedihan yang mendalam gitu ya. Nah,
Kalau dari tragedi itu, jadi saya mengambil intisarinya, kesedihan itu bisa membuat ketakwaan seseorang meningkat. Nah, Rasulullah akhirnya ada peristiwa Isra Mi'raj setelah ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, itu kan kejadian pedih itu, akhirnya ada peristiwa besar yakni Isra Mi'raj. Nah, yang saya ambil di sini secara garis besar saja. Jadi kesusahan, penderitaan itu membuat keimanan seseorang lebih baik. Ya. Ya. Jadi ini teori tiga teori ini, tiga langkah ini, ya, bisa berjalan satu kesatuan. Amal, amil, amul jadi satu kesatuan dalam menganalisis karya sastra, tetapi juga bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi digunakan hanya amalnya saja, amilnya saja, atau amulnya saja dalam menganalisis karya sastra. Nah, terkait hal itu, ini saya ingin istilahnya, apakah di masyarakat itu juga seperti itu? Jadi lebih khususnya ini lebih ke pengalaman panjenengan dalam konsep amal, amil, amul. Saya mencoba untuk di realita itu apakah teorinya ini memang seperti ini gitu loh. Jadi kalau di dalam Islam ya, perbuatan baik itu lebih mengarah ke amar ma'ruf. Amar. Ya, amar Itu sebetulnya ma'ruf. amar apa amal? Sepengetahuan saya itu bunyinya amar. Amar Ya. Jadi kalau di dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kalau konsep teori saya menggunakan amal. Oh, amal. Jadi Beda kalau, apa enggak? kalau ditarik ke rohnya, Iya. jadi rohnya ketika ditarik ke dalam agama Islam itu amar ma'ruf nahi munkar, amal ini. Oh, dari amal itu ya. Iya. Jadi Amal itu melahirkan amar ma'ruf nahi mungkar. bukan melahirkan, tapi kalau di dalam Islam itu disebut amar ma'ruf nahi munkar. Oh. Spiritnya sama dengan itu. Iya. Nah, kemudian kalau amil, ya, karena seseorang yang suka melakukan perbuatan baik, akhirnya itu dia akan menularkan kebaikan. Amil itu berarti dari teori ini bisa dimaknai sebagai subjeknya ya, pelaku ya. Subjek, betul. Oh, Ini iya. dalam Pir Borju itu kan disebut agen. Agen. Ya. Ya, lanjut. Nah, untuk saya ingin mengklarifikasi apakah di masyarakat itu memang seperti itu adanya. Nah, kalau sepengetahuan panjenengan ya, bagaimana sih konsep amal itu, mendefinisikan konsep amal atau konsep berbuat baik itu seperti apa? Konsep berbuat baik amalnya menurut pribadi apa dalam kacamata masyarakat yang saya ketahui? Secara pribadi dulu ini. Dari Tadi amal, amil, amul tadi. Definisi amalnya dulu ya. Iya. Kalau memang secara definisi saya baru mengetahui kalau redaksi amal itu adalah sebuah perbuatan baik, ya, perbuatan yang mengarah ke hal-hal yang baik, ya. Kalau pengetahuan saya amal itu malah sebuah perbuatan dalam konsep Islam yang mengarah ke hal-hal yang bersifat Islamiyah. Jadi seperti apa perbuatan itu ya? Sholat, terus sodako, zakat, haji, berzikir, terus menyantuni anak yatim. Itu malah dari konsepsi amal yang saya ketahui, ya. Dan di sini saya malah tidak tahu kalau amal itu makna luasnya itu segala perbuatan baik, ya. Segala perbuatan baik itu semuanya amal. Itu menurut pengetahuan saya. Jadi amal itu adalah sebuah perbuatan, tindakan yang sifatnya itu dalam konteks Islam, ya. Jadi bukan seluruh perbuatan baik, tapi hal-hal yang mengarah ke definisi istilah-istilah di agama Islam saja. Seperti itu. Oke. Jadi memang ini kan kata amal sendiri itu kan berusaha saya cari untuk apa sih kata yang pas untuk langkah kerja strukturalisme profetik. Jadi bukan amal ini seperti saya mendefinisikan itu, bukan. Jadi saya mengambil spiritnya saja kata amal. Nah, yang intinya amal ini adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, di dalam teori itu saya menyebut sebagai amal. Jadi lebih ke sana, bukan kalau amal ini definisinya begini, enggak. Ya.
Jadi atau mungkin dirasa kalau pemakaian kata amal itu keliru, ada lebih tepatnya apa? Kalau misalnya oh ini kayaknya kurang pas, kayaknya lebih pas mungkin diberi nama ini atau langkah ini. Lah, masalahnya saya sendiri belum paham benang merah antara teori strukturalisme apa tadi profetik yang melahirkan turunan 3 poin tadi, hubungannya apa? Ya, jadi strukturalisme profetik itu apa? Melahirkan 3 itu bagaimana kaitan kausalitasnya, sebab akibatnya, dan sampai turun ke definisi tepat tidaknya amal dalam konsepsi tadi, itu saya tidak tahu. Apalagi dihubungkan dengan karya sastranya, itu yang malah saya masih belum nyambung. Kayaknya perlu saya beri jabaran runutan konstruksinya ya. Jadi strukturalisme profetik ini kan saya ambil dari satu, seperti yang saya sebut di awal tadi, sastra profetik yang digagas Kuntowijoyo. Sastra profetik. Sastra profetik yang Kuntowijoyo ini terdiri dari 3 langkah juga. Ya. Nah, langkah ini miliknya Kuntowijoyo ini adalah humanisasi. Ya. Kemudian yang kedua itu liberasi, yang ketiga transendensi. Jadi kalau diartikan ini ya dalam Islam itu Kuntowijoyo menyebutkan humanisasi ini adalah amar ma'ruf. Ya. Kemudian untuk liberasi itu nahi mungkar. Kemudian yang ketiga ini transendensi. Nah, ini disebutkan oleh Kuntowijoyo sebagai tu'minu billah. Jadi kalau di dalam Islam persamaannya dengan 3 anjuran itu tadi, itu secara konsepnya Kuntowijoyo. Tetapi kalau secara teoretisnya dalam kajian sosial, humanisasi yang digagas oleh Kuntowijoyo ini untuk melawan dehumanisasi. Dehumanisasi ini adalah personalitas. Seseorang yang sudah semakin lama itu sudah tidak membutuhkan orang lain, ya. Sehingga dia merasa itu segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan sendirinya. Nah, humanisme yang digagas oleh Kuntowijoyo ini melawan dehumanisasi itu. Jadi bahwa manusia ini diciptakan ke dunia ini bukan sendiri, bukan personal, tetapi memang untuk sosial, untuk pemimpin, ya, memimpin dirinya, keluarganya, agamanya, masyarakat, negara, dan lain sebagainya. Sehingga teorinya Kuntowijoyo humanisasi itu untuk melawan dehumanisasi. Lah kalau kita ke kota, dehumanisasi itu kan sangat kentara ya, sangat terlihat. Jadi kalau orang bertanya tentang kebutuhannya seseorang itu dianggap kepo. Kalau di kota sudah mengarah seperti itu, kalau di desa lain lagi kan. Nah, Kuntowijoyo melawan itu dengan teori humanisasi dalam sastra itu. Jadi pentingnya habluminan nas gitu. Oh iya. Jadi saya menarik garis besar itu kalau teorinya Kuntowijoyo ini merupakan habluminanas dan habluminallah. Habluminallah itu ke transendensi tadi. Kalau habluminanasnya dibagi menjadi 2, humanisme dan liberasi. Nah, kenapa saya menyempurnakan teorinya Kuntowijoyo? Karena saya merasa di teori yang keduanya dia, liberasi, itu dia menyebutkan liberasi internal dan eksternal. Jadi kalau ditarik lagi secara langkahnya, internal itu diterapkan untuk karya-karya postkolonial. Nah, kalau eksternal itu karya-karya yang berlatar belakang di luar negeri. Nah, kalau zaman dulu itu kan relevan karena ada sastra eksil. Sastrawan-sastrawan kita ada yang tinggal di luar negeri. Eksil yang dibuang itu ya? Iya. Terbuang. Kan banyak orang-orang sastrawan kita tinggal di luar negeri. Agam Wispi dan lain sebagainya, itu kan banyak era-era kolonial itu, era Orde Baru itu. Nah, ini saya berpikir, oh ini teorinya Kuntowijoyo itu untuk kondisi saat itu. Nah, sehingga saya menemukan kalau saat ini, kalau misalnya itu
hal semacam ini sudah tidak ditemukan, berarti teorinya dia tidak relevan gitu. Karena terlalu kaku penerapan liberasi internal dan eksternalnya. Nah, maka dari itu saya mengonstruksi itu dengan teori strukturalisme profetik tadi. Nah, saya menganggap mapan, teori mapan ini teorinya Pierre Bourdieu, strukturalisme yang ada agen, habitus, dan arena. Ya, agen ini adalah pelaku. Jadi misalnya seorang seniman, nah ini sebagai seorang agen, bagaimana dia diakui menjadi seorang agen, maka dia harus membentuk arena. Jadi lingkupnya dia harus membentuk, ya. Dan juga bagaimana cara membentuk arena ini dengan habitus, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan aktivitas-aktivitas. Misalnya dengan kita dulu berkomunitas, ya, di komunitas menulis. Nah, itu kan kita membentuk habitus. Sampai akhirnya portofolio kita itu dikenal orang. Akhirnya untuk wilayah Mojokerto komunitas sastra adalah komunitas arek Japan. Nah, ini arena terbentuk. Habitus karena ada habitus, karena ada agen. Agen itu berarti ya nih personil KAJ tadi. Jadi ini ada habitus, ada arena, dan ada agen. Nah, ini sangat-sangat relevan gitu loh. Arena produksi kultural ini kalau dalam ilmu sosialnya kan disebut arena produksi kultural Pierre Bourdieu ini. Nah, ini satu kesatuan. Nah, sedangkan kalau saya melihat liberasi di Kuntowijaya ini sudah nggak relevan gitu loh untuk diterapkan saat ini. Ya kalau kondisinya nggak ada sastra Indonesia yang digunakan berlatar luar negeri atau orangnya sudah nggak tinggal di luar negeri, nah, ini sudah nggak berlaku. Berarti teorinya pincang, hanya internal saja yang digunakan. Nah, maka dari itu saya sempurnakan, saya konstruksikan dengan teori yang mapan tadi punyanya Pierre Bourdieu itu, ya, sehingga habitus arena itu terbangun menjadi sosok yang baik, ya, perbuatan-perbuatan baik tadi saya sebut sebagai amal. Nah, amal ini kalau dilakukan terus-menerus akhirnya melahirkan yang namanya arena, ya. Arena ini akhirnya membentuk agen tadi, sehingga orang ini, orang baik ini pasti nanti akan menimbulkan efek baik juga ke orang-orang di sekitarnya. Amil, ya. Ya, jadi konstruksinya seperti itu. Nah, kalau ada perbuatan baik, ada pelakunya, ya. Akhirnya ini nanti secara kesatuan itu bisa membuat amul. Ini ketakwaannya semakin meningkat karena dua hal tadi, ada kebaikan dan ada yang pelaku kebaikannya. Nah, terus dilakukan secara terus menerus, akhirnya tingkat keimanannya naik, amul. Jadi seperti itu. Tetapi teori yang mau saya gagas ini bisa berjalan sendiri-sendiri juga, berbuat baik sendiri, kemudian orang baik sendiri, itu bisa dilakukan sendiri-sendiri juga. Nah, kemudian yang amul itu juga bisa sendiri-sendiri, karena di konteks misalnya di masyarakat kita tiba-tiba orang yang tidak percaya dengan atau nggak sholat apa dan sebagainya, tiba-tiba dia kena musibah yang sangat tinggi, sangat besar. Nah, ini kan ternyata dia ketemu jalan keluarnya ketika dia sudah mulai ingat lagi pada titik terendahnya. Kalau di sinema-sinema Indonesia kan banyak sekali disebutkan begitu, akhirnya pintu taubat terbuka, ya. Lah kayak gitu-gitu. Itu dalam konsep, kalau teori saya itu saya sebut sebagai amul, bahwa keimanan seseorang itu bisa tiba-tiba meningkat karena kesedihan. Oh, begitu. Ya, terus? Nah, itu saya ambil intisari dari prosesnya Kanjeng Nabi, yang dimana saat itu pengangkatan beliau sebagai nabi itu kan banyak sekali tragedi-tragedi yang dialami Kanjeng Nabi, yang menyertainya. Nah, jadi spiritnya dari seperti itu. Jadi amal amil amul itu bukan definisinya ini, tapi saya menciptakan namanya. Saya masih belum menemukan kata yang pas untuk mewakili itu, ya, sehingga saya menggunakan spirit itu kelihatannya masih sangat islami gitu ya. Kalau menyebut teori sastra kok langkahnya amal amil amul gitu. Nah, itu saya belum menemukan padanan katanya.
Jadi seperti itulah. Kalau sebenarnya spiritnya kan hampir sama dengan Kuntowijoyo, tapi Kuntowijoyo sudah menemukan humanisme, liberasi dan transendensi lah. Saya masih belum menemukan itu. Yang saya temukan masih segaris dalam koridor agama Islam, yakni amal, amil dan amul. Jadi semacam itu untuk kronologinya. Sekarang kehadiran saya di sini menemui panjenengan ini dalam rangka untuk mengklarifikasi konsep itu di masyarakat. Konsep itu yang amal amil amulnya apa yang dari Kuntowijoyonya? Yang amal amil amulnya. Iya. Jadi kalau memahami perbuatan baik atau amal itu seperti apa, definisi perbuatan baik, kemudian orang baik, orang yang keimanannya meningkat, kalau yang disebut sebagai amal amil amul tadi itu kan seperti itu. Nah, seberapa paham atas konsep itu panjenengan, perbuatan baik, orang baik, kemudian keimanan yang meningkat, seberapa paham tentang hal itu? Perbuatan Jadi baik. kita tinggalkan dulu kata amal, amil, amul. Kita pakai yang universal biar tidak membingungkan ya. Perbuatan baik. Bagaimana Anda memahami konsep perbuatan baik itu seperti apa? Kalau meninggalkan dari definisi secara agama ya, menurut saya perbuatan baik itu semua aktivitas atau tindakan yang bermanfaat. Satu, jadi indikatornya satu menurut saya adalah bermanfaat. Tentu bermanfaat itu harus memuat nilai positif, ya. Jadi tindakan baik itu bermanfaat. Yang kedua, tindakan baik itu tidak merugikan orang lain. Ya, ya mungkin itu yang dua indikator. Jadi semua tindakan baik itu kalau tidak memakai pakem agama berarti semua tindakan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi kan nanti luas manfaat itu luas sekali. Manfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lain-lain itu nanti versinya ke sosial atau personal. Ya, jadi kalau tidak merugikan orang lain juga nanti versinya juga ke sosial juga, tidak merugikan orang lain. Jadi itu yang menurut saya perbuatan baik itu secara definitif. Kalau yang konsep yang kedua, orang baik ini tidak terpisah, menurut saya memang tidak terpisah dari yang pertama. Yang pertama tadi kan tindakan baik. Jadi orang disebut baik itu karena dia melakukan tindakan baik, sehingga lahirlah sebuah pencitraan kepada orang bahwasanya orang itu disebut sebagai orang baik karena dia melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Ya, jadi ini menjadi sebuah kesatuan, tidak terpisahkan. Ya, jadi orang baik ya karena dia melakukan tindakan baik sehingga dia disebut menjadi orang baik. Ya, itu menurut saya. Terus yang ketiga, secara konsep pemahaman tentang kalau keimanan seorang bisa meningkat, ya, keimanan seseorang gitu ya, keimanan ini jadi lebih ke hubungan makhluk dengan pencipta gitu ya. Ini dari perbuatan baik, orang baik yang tidak bisa lepas dari perbuatan baik itu hubungannya memang tidak hanya kepada manusia dan manusia. Ini berlaku juga menurut saya antara manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau dihubungkan dengan rasa keimanan kalau dalam Islam kan kepercayaan. Ya, jadi sebuah tingkat keimanan. Orang mempunyai proses peningkatan iman itu menurut saya melalui beberapa indikator atau beberapa hal. Yang pertama, tingkat keimanan seseorang itu akan dipengaruhi, yang pertama adalah tingkat ilmunya, ilmu dan pengetahuan atau wawasannya. Ya, tentang apa? Tentu tentang teori ketuhanan. Kalau dalam Islam itu teori tauhid, ya, ketuhanan. Ya, dalam agama apapun seperti itu. Jadi, bagaimana dia mengenal Tuhannya, sejarah Tuhannya, ya, sejarah agamanya.
ya, pengetahuannya sejauh apa, itu akan mempengaruhi tingkat keimanannya, ya, pengetahuan itu. Setelah dia mengetahui secara teoretik, ya, dia akan meningkat dengan apa? Dengan segala sesuatu pengalaman yang menempa dia, ya, baik pengalaman itu secara lahir atau secara batin, baik itu pengalaman yang pahit atau pengalaman yang manis, ya. Dari itu dia akan menggabungkan dan apa ya, semacam atau evaluasi atau apa ya. Jadi antara ilmu dan kenyataan yang dihadapi, dia akan renungkan, ya, antara konsep pengetahuan dengan kejadian yang sudah ada. Itu dia akan berpikir, berproses, ya, melalui hatinya, pikirannya, ya, itu akan menyatu sendiri, ya, dan itu nanti akan melahirkan apakah keimanannya akan semakin meningkat dari pengalaman-pengalaman yang ditempa itu, apakah pengalamannya itu akan memperburuk keimanannya dia juga, ya, itu berkembang dinamis, ya, ada yang semakin meningkat dan ada yang semakin hancur imannya, ya, gara-gara apa ya, gara-gara dia mungkin gagal memaknai dari sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, ya, seperti itu kiranya. Kalau contoh konkretnya kira-kira seperti apa? Kalau kita berbicara contoh konkretnya. Contoh konkret kalau dalam apa ya? Sebuah peristiwa yang menjadikan seorang semakin iman gitu ya. Dan juga sebaliknya, peristiwa yang membuat orang tiba-tiba tidak beriman. Tidak beriman. Ya. Apa ya? Apakah ini cocok ya? Saya teringat contoh kisahnya ini. Kisahnya mungkin dari kisah-kisah siapa itu ya, yang di Irak itu loh, Abdul Qadir Jailani mungkin ya. Itu kan pernah ada muridnya itu melihat beliau itu sedang makan ikan, enak itu ya, ikan ayam. Muridnya itu ngeritik gitu, misalnya kayak gini bahasa kasarnya itu mungkin, Pak Guru, Anda kok enak makan ayam, sedangkan kita itu disuruh makan gak enak gitu ya. Dia meragukan kalau gurunya ini tidak mampu mengantar dia itu, mengajarkan dia sesuatu yang baik. Itu kan kepercayaan juga. Dia tidak iman kepada gurunya. Loh, kok ragu saya ini, guru saya kok makan ikan enak pun, kudunya kan guru kan nyontoni gitu. Ternyata gurunya makan enak gitu ya. Akhirnya si murid disuruh melihat ya ayam, dia makan ayam itu dikumpulkan tuh dari tulang-tulang belulangnya, terus singkat kata ayam tulang-tulang itu menyatu hingga menjadi ayam utuh hidup kembali. Dan itu kalau orang Jawa namanya keloroknya itu malah bilang begini bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah, atau enggak itu ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah. Ya. Dan sekitar kayak itu si ayam bilang begitu, ya, bilang dalam bahasa setempat ya, bahasa itu ya, menurut cerita. Nah, sekitar itu muridnya langsung bergetar, ternyata bukan sembarangan guruku ini. Kayak Nabi itu kan, itu kayak Nabi apa itu, Nabi Isa ya, yang bisa menghidupkan binatang ya. Dari situ kan akhirnya pengalaman batinnya mencerna, ya, realitasnya ada ya, orang yang semacam ragu akhirnya percaya dengan kenyataan, ya, dengan kenyataan, dengan catatan bahwasanya ternyata guruku ini bukan sembarang guru. Jadi guruku ini memang guru yang terpilih, dan aku memang tidak salah untuk berguru kepadanya untuk meningkatkan iman kepada Tuhan. Ya, itu. Kalau cerita lain itu apa ya? Yang gara-gara ya cerita-cerita Indosiar itu ya memang banyak ya, karena
ada orang yang terkena musibah, musibah sangat berat. Ada yang semakin iman, ada yang kembali pulang kepada Tuhannya. Dia tiba-tiba sholat rajin dalam Muslim. Dia tiba-tiba sangat ikhlas. Dia tiba-tiba sangat beriman. Artinya beriman itu pasrah ya. Setelah cobaan-cobaan yang dia derita itu banyak kalau cerita itu memang. Ada yang sebaliknya memang, ya. Ada yang sebaliknya hingga dia menjadi kufur kalau dalam bahasa saya itu malah menjadi menentang agama, menentang itu karena pelarian. Ya minum-minuman yang keras, ya, dia berbuat yang jelek, ya akhirnya kontradiktif. Jadi ada yang dalam masyarakat ceritanya banyak sekali. Ada yang memang menjadi, ya rata-rata memang karena cobaan yang bersifat itu tadi, misalnya hartanya habis, ya karena suatu hal, terus dia introspeksi diri, ternyata harta itu bagi dia ternyata usut punya usut tidak berkah, tidak bermanfaat, tidak digunakan dengan baik, ya hingga semua teman meninggalkan dia, ya koruptor kan banyak kayak gitu, ya setelah dia ke penjara hartanya habis, teman-temannya hilang gitu kan, jadi dia semakin terpuruk, ya. Ada pula yang ketika dia mendapatkan pengalaman batin yang nikmat, yang bersifat kebahagiaan, ada yang semakin meningkat imannya, ada pula yang semakin turun, ya karena apa ya, semuanya saya kira karena kegagalan tadi, bagaimana mencerna situasi pengalaman lahir dan batin itu menjadi sebuah hal yang positif. Ya, positif dalam arti meningkatkan keimanan. Itu menurut saya yang terjadi di masyarakat. Terkait hal itu, kalau ketiganya tadi itu ya, apakah bisa dipelajari atau bisa dilatih ketiganya itu? Kalau bisa, caranya gimana? Kalau menurut panjenengan? Ya itu tentunya kalau secara pribadi, personal itu memang harus dilatih, Bang. Bukan apakah bisa, ya harus dilatih. Saya kira bisa dan tidak bisa kembali ke personal masing-masing, ya. Antara perbuatan baik, yang melakukan perbuatan baik, terus hingga melahirkan sebuah hubungan baik secara sosial dan secara ketuhanan, itu semuanya harus dipaksa menurut saya. Dipaksa ya? Iya, harus dipaksa. Misalnya kita, karena memang konsep kita hidup di dunia, ya jelas itu hidup tidak sendiri, kita bersosial, kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan Tuhan yang kita yakini, ya, dan hidup dengan manusia tentu harus mengembangkan nilai-nilai kebaikan, ya. Dan itu harus dipaksa, ya, tidak mungkin tidak, karena dengan nilai-nilai kehidupan, karakter kebaikan, tindakan kebaikan, hanya itu yang bisa mengabadikan hidup manusia, ya, mengabadikan secara lahir atau batin, secara di dunia ataupun setelah di dunia. Kalau saya kira di agama apapun seperti itu, ya. Jadi perbuatan tindakan baik itu akan melahirkan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, entah itu setelah di dunia ini atau setelah di dunia ini, ya itu harus dipaksa, ya. Jadi nanti setelah dipaksa, terbentuk, ya nanti baru ya takdir, jadi takdir dari Tuhan sendiri yang akan menentukan apa namanya dia menjadi orang baik atau tidak, ya. Karena memang nasibnya secara fakta, ya itu tadi, secara fakta meskipun ada yang dipaksa, dibentuk terus menerus, jatuhnya ditakdirkan tidak orang baik, ada kan gitu, ya. Ada yang seperti itu, dibentuk, bahkan sampai menjadi taraf wali, ya sebetulnya, ya. Jatuhnya apa namanya? Jatuhnya sad ending, ya, kalau dasar itu, ya. Itu kan banyak juga. Iya. Ono sing
kita berbuat jahat terus, ternyata di akhir cerita Menjadi dia orang dibaikkan ngono loh. Loh kok enak Ahli ini? surga. Iya, kita akhirnya kan nggak bisa gambling, nggak bisa berjudi ya. Otomatis kita harus berbaik dulu sih, Memaksakan aja. Iya, memaksakan kebaikan. Beda. Kalau begitu berarti menurut Anda ini seberapa penting amal amul itu kalau gitu? Di masyarakat ini. Iya, itu bukan seberapa penting, jawabannya sudah retoris, artinya itu sudah sangat penting. Sudah sangat penting. Sudah sangat penting dan wajib dimiliki oleh seseorang ya di masyarakat ya. Perbuatannya, orangnya hingga membentuk sebuah karakter ya, karakter itu sebuah keniscayaan, tidak boleh ditawar. Nah, kalau menurut pendapat Anda ini adalah sesuatu yang penting, bagaimana cara sampean untuk mengajak orang itu berbuat baik, menjadi orang baik sehingga ketakwaannya itu meningkat? Cara panjenengan itu untuk mengajak orang ya sekeliling Anda, keluarga Anda dan sebagainya dengan cara apa? Perbuatan baik menurut saya sangat lebih mudah dilakukan ketika kita sudah melakukan. Memberi contoh ya. Memberi contoh. Kita sudah memberi contoh. Ya, memberi contoh dulu ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik itu, misalnya kita berderma ya, kita nggak mungkin kan nyuruh orang, ayo kamu berderma kepada orang lain, sedekah kepada orang lain, menyantuni anak yatim. Ternyata dia ngomong saja. Iya, tinggal ngomong saja, kan nggak mungkin ya. Kita harus membangun citra itu dulu ya, bukan Suri tauladan dulu, iya, ngasih contoh dulu ya. Kita harus melakukan dulu, baru setelah melakukan. Kadang ketika melakukan perbuatan baik secara terus-menerus, orang akan lebih empati kepada kita sebelum diajak sekalipun. Ya, dia akan tanya, dia akan tanya, dia kena akan auranya, kena auranya, ya, kena tanya, malah aku pengen ikut dong, mau kemana kamu? Aku mau ke ziarah ke wali. Kok sendirian bawa mobil? Iya, ikut dong, kan mau bawa mobil loh, kan ikut, ya ayo bareng loh. Itu kan bisa. Misalnya saya punya mobil, saya mau ziarah setiap Kamis ke makam Jumatil Kubro, dan sendirian, ada yang setiap Kamis ada yang mengamati kok dewean. Akhirnya ikut gitu ya. Karena sendirian. Padahal nggak ngajak kita. Narik makna. Oke. Jadi kalau tantangan yang Anda rasakan itu ketika mengajak kebaikan, mengajak orang menjadi baik dan amul tadi itu apa tantangannya? Tantangan mengajak kebaikan tidak hanya menurut saya memang berat ya. Kadang-kadang kalau di era masyarakat sekarang, saya itu misalnya dalam bidang agama, kita mengajak kebaikan, misalnya kayak pengajian ya, karena masyarakat sekarang itu aktivitas pengajian itu bersifat minor, jadi ya memang agak sulit ya, misalnya ayo ke pengajian yuk, kita ada jamaah ma'iyah di Jombang, ya ayo pengajian kan minim, penggemarnya minim. Daripada nanti ayo kita nonton pasar Gang. Iya, kan berbeda. Ya, karena sifatnya juga berbeda. Ya, tantangannya seperti itu. Oke. Ya, jadi memang pendekatannya memang nggak sekali dua kali. Kalau memang kita punya itu tadi, ya memang harus terus menerus hingga konsisten lah ya. Iya, konsisten dan juga membangun citra juga penting. Karena citra itu begini. Kadang-kadang masyarakat itu yang sudah jahiliyah ya. Jahiliyah kan kayaknya sekarang ya, sejak dulu jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah itu dalam arti saya itu kadang-kadang mereka kan sungkan. Usahawan dewe biasanya saya ini sudah nggak pernah sholat, nggak pernah ikut aktivitas keislaman. Tiba-tiba aku aslinya ingin ya banyak, tapi kan kadang-kadang sungkan, kadang-kadang nggak berani, kadang-kadang malas dan sebagainya. Dan lihat subjeknya. Ya, ketika citra saya itu terlalu kaku, ya orang akan juga sungkan, semakin takut, semakin sungkan, jaga malas. jarak, semakin sungkan. Iya. Kecuali kalau kita ya harus membangun citra yang hangat dengan mereka. Oh, jadi misalnya saya Habibie ya. Enak ya Mas Habibie itu. Aku meskipun setiap hari clubbing, aku tetap nggak sungkan sama dia. Meskipun dia setiap hari ke musola,
dia azan setiap hari, nggak sungkan. Ya jadi kita nggak ada kesungkanan. Ya itu yang penting. Sehingga orang itu makan nyaman. Kalau sudah nyaman, ya enak biasanya. Yang membuat nyaman ini yang memang susah. Jadi kalau saya tarik kesimpulan itu berarti nggak tebang pilih ya. Iya, nggak tebang pilih ya. Terus kalau dampak yang dirasakan dengan ajakan amal amil amul tadi, ada nggak? Dampak yang dirasakan tentunya tentunya ya sangat bukan ya pasti ada lah. Ya kalau nyontohkan saya nggak enak juga ya, maksudnya itu misalnya ya ini ya misalnya saya setiap bulan itu menyantuni anak yatim. Itu masyarakat sudah CC. Maksudnya masyarakat CC ini gimana? Memandang saya secara gestur, secara penglihatan, secara bahasa itu akan berbeda. Berbeda apanya? Mereka akan lebih menghormati. Mereka akan lebih segan. Ya citranya ya kayak pencitraan di media, citranya bagus gitu. Apalagi masyarakat di daerah pelosok seperti ini. Ya, kita sering misalnya maghrib itu jamaah di masjid, maghrib saja loh ya. Maghrib saja. Itu aja sudah berbeda. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti itu di masyarakat itu gampang tercitra. Jadi belum yang lain. Ya, itu misalnya action aja itu sudah tercitra. Apalagi itu berasal dari bentukan tadi, amal-amul amil tadi, bentukan yang mana betul-betul kita bentuk. Kalau di sini auranya akan lebih di sini loh ya, di lokal tempat saya auranya akan cepat terbangun, akan efektif. Ya mungkin kalau di media sosial itu mungkin tidak efektif. Tidak hanya secara habluminallah ya, habluminannas itu jadi juga semakin baik. Semakin baik, ya. Dan itu tentu melihat karakter masyarakat dulu ya. Masyarakat satu dengan yang lainnya akan berbeda. Kalau terlepas dari personalnya, apakah di sekitar ini ada lembaga yang mengarahkan ke sana ya, amal amil amul itu? Lembaga? Iya, lembaga kalau di sekitar sini ya lembaga keagamaan yang pasti banyak. Artinya itu kalau di sini lembaga KNU-an. Ya misalnya ada kegiatan-kegiatan muslimah, tahlil, pengajian kubro, ziarah. Ya sifatnya itu yang sifat organisatoris. Ya. Jadi sifatnya itu diturunkan dan dilaksanakan berdasarkan program kerja yang ada dalam lembaga organisasi Islam. Jadi itu yang seringkali ada ya, ada di wilayah pedesaan gini ini ada ya. Sangat kuat, malahan sangat kuat. Nah ini kan kebetulan panjenengan ini ngajar juga. Ya. Nah apakah di lembaga mengajarnya panjenengan itu juga menerapkan itu? Tadi di pondok ya, kebetulan saya di pondok pesantren Ahmadul Ummah. Konsep tadi secara pasti ya, pasti membentuk karakter seperti itu. Malah karena pondok pesantren ya. Harusnya, bukan harusnya, ya memang harusnya kalau di pesantren dan memang itu diajarkan dan dibentuk. Ya, melalui apa ya? Melalui kerja program kurikulum kepesantrenan yang ada. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat karakter pembentukan personal religius ya. Jadi misalnya mereka ada kegiatan ngaji, ya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memaknai Al-Quran, memaknai kitab-kitab turunan dari Al-Quran. Ya kalau dalam Muslim, ya terus mempelajari ilmu-ilmu agama, ya terus mempraktikkan dari setiap ilmu yang ada, ya teori-teori yang ada. Terus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ya malah memang dari situlah konsep-konsep ketiganya tadi itu berasal, yang akhirnya nanti diharapkan agar sudah siap ketika lulus di masyarakat mereka bisa menerapkan dan mengembangkan dari konsep itu. Oke. Ini permisalan panjenengan melihat orang yang aktif mengajak ketiganya itu mengajak amal amil amul gitu ya, itu menurut panjenengan ini gimana?
pandangan Anda terhadap orang tersebut? Aktif ya, ini aktif banget. Ya harus didukung. Kalau ada orang seperti itu, ya wajib didukung. Karena apa? Perbuatan-perbuatan dan subjek-subjeknya semuanya tidak ada mengarah ke hal yang negatif. Semuanya mengarah ke hal yang positif, bermanfaat, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, bermanfaat. Ya, dan tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Ya, mengajak apa? Ada orang mengajak mengumpulkan sampah misalnya, ya kita dukung. Ya, ada orang untuk mengajak untuk membuang sampah di tong sampah rumahnya masing-masing, kita dukung. Ada program apa dari masyarakat, ya kita dukung yang baik. Ya, secara otomatis itu ya. Ya, otomatis harus didukung. Nah, itu tadi kan kalau konsep yang saya sebutkan tadi itu kan lebih ke porosnya ini ke agama Islam. Iya. Nah, misalnya ini untuk non-muslim, bagaimana cara Anda menerapkan itu, mengajak itu? Kalau dalam lintas agama tentu saja perbuatan baik itu harus tetap dilakukan, asalkan tidak melanggar etika-etika yang bersifat personal di agamanya. Ya, kalau di Islam misalnya kita nggak mungkin kan kita mengajak orang Kristen untuk sholat, tidak mungkin. Ya, tentu ada batasan-batasan. Ya, batasan-batasan yang secara apa ya? Kalau di Islam ada namanya amaliyah ya. Jadi ada sebuah ibadah yang itu tidak mungkin kita kerjakan bersama-sama. Bersama-sama itu dengan orang di luar di non muslim. Jadi yang muslim ya muslim, kita ajak kepada orang muslim, ada ibadah-ibadah yang harus orang muslim saja yang kita kerjakan. Ya, tidak mungkin dengan orang non muslim. Ya, terutama yang bidang-bidang keagamaan itu tadi. Kalau sosial biasanya masih bisa. Ya, dan tentu pembahasan ini saya bukan pakarnya ya. Artinya itu bukan pakar, itu ada perbuatan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh muslim dan non muslim. Nah, itu ada batas-batasannya. Ya. Nah, kalau peran keluarga ini ambil andil nggak? Keluarga ini ambil andil nggak dalam untuk ambil ambulnya seseorang misalnya? Keluarga pastinya sangat berperan penting. Itu kan keluarga kan mulai sebuah masyarakat terkecil dari bagian misalnya desa. Bagiannya apa ya, masyarakat itu keluarga, dan bagian yang paling mempengaruhi keluarga kita adalah siapa ya? Kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga inilah yang akan berperan dan berpengaruh penting terhadap peran tadi. Ya, ketika kepala rumah tangganya ini mempunyai ketiganya secara baik, nah tentu harapannya keluarganya juga, anggota keluarganya mampu menerapkan dan menyamai kapasitas kepala rumah tangga. Ya, anaknya ya pintar, cerdas, bertakwa, baik, dan mampu mengajak kepada orang lain dan menyebarkan kebaikan, istrinya, adiknya. Ya, itu harapannya. Ya, meskipun memang pada praktiknya itu susah, praktiknya susah, dan tidak seperti yang ada pada teori. Harapannya, tapi kita kan tidak bisa seperti itu ya, tetap secara secara kausalitas teoretis menurut saya tetap si kepala rumah tangga ini yang berperan penting karena dia mengambil keputusan, kebijakan, orang yang berpengaruh. Ya, harusnya kepala rumah tangga ini yang paling bertanggung jawab terhadap tegaknya ketiganya tadi, poin-poin 3 tadi. Nah, saat ini kan kita sudah era-era melek teknologi ya. Internet itu sudah gampang, internet sudah murah, semua orang pegang HP, bahkan ada yang lebih dari satu gitu ya. Nah, terkait hal itu otomatis orang-orang ini sudah nggak sih dengan media sosial kan? Nah, apakah media sosial ini membantu atau malah menjadi penghalang menurut panjenengan?
Media sosial dan teknologi itu bagi saya mempunyai dua sisi, Kayak mata koin gitu ya. mata koin atau pisau gitu ya. Artinya itu sisinya itu bisa saling melukai, bisa tidak. Bergantung dari subjek tadi memandang teknologi menjadi sebuah hal yang membantu, merusak atau bermanfaat. Ya. Jadi bisa jadi kalau kita bijak, bijak dalam teknologi, tentunya teknologi yang kita kuasai, bukan sebaliknya, bukan menjadi kita dikuasai oleh teknologi. Ya misalnya siang malam kita main game, alih-alih kita refreshing dengan game, ya, akhirnya kita kan dikuasai teknologi. Kita tidak bisa mengontrol. Iya sehari 2 jam cukup lah main game. Ya dibagi 2 jam itu 10 menit berapa hari 24 jam kan bisa. Tapi kita enggak kan. Ya setiap kita berhenti leren, istirahat, ada yang main game gila-gilaan 1 jam, 1 jam. Belum lagi yang berscroll lancar yang tidak penting, dia hanya melihat-lihat. Wah, kan banyak seperti itu. Padahal teknologi secara literasi jika digunakan secara baik, waduh, informasinya kan sangat banyak yang kita bisa ambil selama sehari. Ya, kita memang budaya membaca kita meningkat dengan apa? Dengan teknologi, dengan adanya media sosial, internet yang mudah. Tapi budaya baca kita tidak mendidik. Kita meningkat tapi tidak mendidik. Karena apa yang dibaca kan ya sampah semua. Ya, hal-hal yang tidak terfilter dengan baik secara literasi. Kalau si penggunanya mampu dan bijak, ya itu akan menjadi hal yang sangat positif. Ya, sesuatu hal yang dulu data itu harus ongkrah, harus datang ke perpustakaan, datang ke ini. Sekarang kan enggak. Kita tinggal pijat, kita tinggal pencet, data itu muncul semua. Ya seperti itu, tinggal orangnya saja yang bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke. Nah, itu tadi yang kita banyak kan membahas keluar ya. Sekarang ke dalam. Ya, ke dalamnya begini. Kalau Anda bercermin ini ya, bercermin melihat diri Anda sendiri ini untuk mengevaluasi diri misalnya ya. Apakah Anda ini sudah menerapkan hal itu? Apakah sudah yang Anda lakukan sudah efektif untuk semakin meningkat atau kadang ada menurunnya? Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian untuk minubillah ini. Kalau Anda berkaca itu loh, melihat diri Anda sendiri. Secara personal tentunya saya lebih sering gagal ya. Karena memang melakukan sesuatu yang hal baik itu kan bersifat apa ya, dulu itu ada teori apa namanya itu ya di psikologi itu, behavior apa ya, super ego, ada ego itu kan ada tengah gini, ada yang menggoyangkan ke arah gini, ada yang menggoyangkan, dan melakukan suatu hal yang baik itu berat. Ya karena memang berat itu mungkin apa ya, karena tidak dibiasakan ya, tidak dibiasakan, dan sesuatu hal yang baik itu memang tidak nyata manfaatnya kadang-kadang, atau secara apa ya, psikologis kita sudah terdoktrin sesuatu hal yang tidak baik. Tidak baik itu tidak bermanfaat, kalau dalam Islam tidak bermaksiat dan lain-lain. Saya sendiri sering gagal mencapai hal itu. Ya, dalam hal terkecil saja, misalnya dalam hal keuangan. Ya, sesuatu yang setiap hari kita beli yang manfaat dan tidak bermanfaat kan kadang-kadang, apalagi kalau saya sering yang tidak bermanfaat yang dibeli. Ya tidak butuh ya beli, pengen, karena berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Itu dalam ekonomi itu kan juga hal yang tidak baik. Ya, hal yang tidak baik. Dalam hal membaca, kita sudah tahu kalau membaca itu ada waktu kita hidup 24 jam. Kenapa? Sudah tahu kita membaca 50 halaman buku itu hanya menghabiskan waktu tidak kurang dari setengah jam
dan itu sangat bermanfaat jika dilakukan setiap hari. Kalau kita dalam personal saya, kenapa tidak saya lakukan? Ya, bayangkan kalau itu dilakukan. Kalau saya tahu kalau itu rajin seperti itu sudah dilakukan oleh saya sendiri atau oleh orang lain, enggak dilakukan. Ya, itu kan memang harus apa ya? Perbuatan ketiganya tadi butuh apa ya? Memang mungkin butuh komunitas. Ya, butuh komunitas. Kalau kita sendiri, ya gitu ya, sendiri ya. Naik turun. Ya, kita berjuang sendiri ya. Mana ya? Padahal nggak kayak gitu. Ya, memang berbeda. Harus sendiri memang. Ya, masa harus berceramai-ramai. Ya mungkin kalau beramai-ramai berkomunitas itu, ya itu satu cara aja ya. Harusnya memang. Kalau sekarang saya kan sendiri. Saya lebih sendiri. Tidak punya komunitas, hidup cenderung apa namanya, kalau seperti ini apa sudah berumah tangga dengan umur sekian ya, cuma 36 tahun, orientasi hanya mencari material kan gitu. Jadi malah saya kok akhirnya ketemu komunitas tadi. Kayaknya komunitas itu penting memang ya. Komunitas apapun ya, komunitas yang bersifat kebaikan itu kayak penting ya. Itu untuk kayaknya untuk menjaga agar kita itu nggak sendiri gitu. Ya, nggak sendiri. Nabi sendiri pun ya perang nggak sendiri kan loh. Banyak sahabat yang menyertai dia. Bayangkan Nabi perang sendiri kan nggak mungkin. Banyak dia mengajak orang lain untuk masuk Islam. Ya, seperti itu menurut saya. Jadi sering gagalnya memang. Sering gagal. Berarti untuk menjaga itu, konsistensi itu, pernahkah kerjasama dengan secara personal dengan orang untuk mengcover itu tadi, atau organisasi atau komunitas? Ya itu tadi akhirnya keluar kata komunitas tadi. Ya, artinya kalau komunitas untuk menjaga itu akhirnya kalau saya misalnya bukan hanya komunitas itu kan hanya kata ya. Kalau enggak secara jumlah kan nggak mesti. Misalnya saya punya teman 2-3 yang dia istiqomah sholat malam, itu aja cukup ya. Oh ya diajak, sudah sholat malam tadi. Oh, itu kan juga enak komunitas. Ya, itu kalau dalam hal ibadah ya, sudah infak hari ini ya, sudah nolong orang hari ini, sudah baca berapa halaman hari ini, sudah olahraga hari ini, itu kan butuh komunitas semuanya. Dari sisi kesehatan, dalam sisi literasi, dalam sisi ibadah, ya komunitas penting. Oke. Berarti itu salah satu strategi ya, untuk menjaga konsistensi tadi. Kalau misalnya, nah itu kan semua baik secara personal, kemudian secara komunitas atau organisasi itu sudah mengarah ke amal, tetapi tiba-tiba ada yang mengkritik. Ya, ada yang mengkritik. Bagaimana Anda merespon kritik? Kritik ini sifatnya bagaimana dulu? Tapi ya jelas kritik itu rata-rata pasti sikapnya tidak membangun. Ya kan? Banyak kritik ini ya harus apa ya? Ini pertanyaannya seharusnya apa? Anda meresponnya. Meresponnya. Oh, kalau saya meresponnya itu yang pertama naluriah saya. Pasti saya antipati. Antipati itu kata lainnya saya marah lah. Oke. Ya, itu respon naluriah hati saya. Ya, tiba-tiba saya mau kegiatan apa ya kira-kira ya? Kegiatan apa yang kira-kira mengundang kritik ya apa ya? Semua memiliki potensi mengundang kritik. Misalnya saya mau ngajak teman-teman sekitar kampung ya, orang-orang kampung, pemuda kampung, ada jamaah ke Ma'iyah, ke Pamangwetan, ke Ma'iyah di Jombang, pulang subuh, hingga mereka tidak kerja, besoknya ketiduran. Bangkok. Itu kan pasti kena kritik itu saya. Ya meskipun saya pernah ya beberapa kali ya, cuma enggak sampai kena kritik. Ya. Kalau ada kritik seperti itu kan pasti mangkel gitu loh, marah dulu, ya naluriahnya, ya. Loh, masa iya itu kan bukan salah saya kan gitu, salah dia sendiri nggak mau bangun pagi kan gitu, kenapa saya harus disalahkan kan gitu. Okay. Itu misal
dalam hal itu ya tadi ya. Saya juga pernah gitu, saya pernah ngajak beberapa murid ya untuk proses penulisan kreatif. Itu saya ngambil di jam pelajaran sekolah. Dan itu kena kritik. Ya kena kritik. Karena memang salah. Artinya salah, mungkin saya mengambil jam pelajaran. Padahal memang saya memang arogan waktu itu ya. Arogan itu ya, masa si anak ini kan punya kelebihan dalam bidang penulisan. Ya biarkan dia menempah keahliannya. Ya. Karena menemukan potensinya. Dan kamu sebagai guru ya harus bijak dong. Masa kamu harus paksakan dia? Ya itu arogansi saya. Ya. Itu naluri saya. Ya tetap akhirnya tak tarik. Atau hasilnya memang saya bisa membuktikan kalau dia sebelum dan sesudahnya. Itu kan masih ada kritik ya. Jadi tidak ada bukan tidak ada ya. Lebih potensi menuai kritik memang. Apapun itu, walaupun itu dianggap baik. Iya, walaupun dianggap baik, ya pasti menuai kritik itu. Dan sikap kita yang memang seharusnya memang juga harusnya konsisten. Ada konsisten itu kita juga konsisten sabar, konsisten untuk tetap melanjutkan kebaikan, konsisten untuk melakukan evaluasi. Trik. Jadi tetap harus ada evaluasi itu ya. Trik ya, gimana caranya agar kritik itu bisa dianulir, kritik itu bisa diperkecil, resikonya kita tetap artinya konsisten itu. Ya. Kalau sejauh ini apakah panjenengan merasakan sesuatu dari membaca karya sastra? Maksudnya dengan membaca karya sastra Amar Amil Amul itu meningkat atau mendorong Anda untuk melakukan itu? Ada enggak karya sastra yang membaca karya sastra yang saya rasakan itu tidak hanya meningkatkan, ada yang juga menjatuhkan. Artinya itu berarti ada yang meningkatkan, ada. Artinya menjatuhkan itu begini. Dalam sastra itu kan ada peristiwa, ada sebuah dunia imajiner yang dibangun. Ya, tentunya ada yang mendorong saya secara imajinasi ke arah hal yang negatif. Iya, kalau saya ini tema yang menarik juga ya. Misalnya karya sastra itu ya. Ini saya bahas dengan teman saya Bagus Sembudi, teman kita dulu itu. Jadi saya ingat itu Seks Sastra dan Kita. Itu bukunya siapa ya? Gunawan ya? Atau Catherine ya itu ya? Judulnya itu. Jadi dalam karya sastra itu ada dunia pornografi yang dibangun. Ini yang menjadi dilematik ya, ketika membaca sebuah karya sastra yang berkonten-konten pornografi. Itu secara naluriah itu membangun fantasi, padahal fantasi itu sudah dibangun terlebih dahulu di luar karya sastra. Itu yang menjadikan saya secara personal yang dikaitkan dengan agama, kok gini ya membaca karya sastra ya? Kok aku baca Jenar kok fantasi seks saya itu jadi liar, meningkat. Kok jadi gini ya? Ya, nanti kalau dibaca anak-anak saya gimana? Hingga akhirnya belum ketemu jawaban ini. Ya, artinya belum ketemu mungkin bagaimana mengatur manajemen baca. Ya, diferensinya seperti apa terhadap anak ya. Tadi ya hubungannya kepada sastra anak. Itu kalau yang negatif ya. Kalau yang positif ya tentu banyak. Artinya positif yang bersifat entah itu religius, seni, teknik, edukasi, pendidikan, agama, itu banyak. Ya, dalam studi agama saya membaca Robinya Surau Kami. Itu kan sangat erat dengan cerita kita ini. Ya, Robinya Surau Kami tentang Ajo Sidi, tentang kakek yang ternyata ada sebuah cerita orang yang hidupnya didedikasikan untuk beramal, berbuat bukan apal ya. Gini, bukan. Dia itu beramal tapi hanya dengan Tuhan. Ya, amalnya tapi memuja Tuhan. Tapi dengan manusia ya tidak. Ya, enggak, akhirnya dia tetap kamu harus masuk neraka. Itu juga.
Oh, itu saya, wah, itu kan menjadi sangat takjub saya membaca karya sastra yang bersifat Islam, pendidikan, cerpen-cerpen karya sastra berpendidikan banyak, ya, membangun konsepsi baru, empati, ya, membangun ideologi baru, ya, secara pemikiran, secara sikap, secara moral, secara teknik juga, ya, membaca karya sastra, mempelajari juga tekniknya, itu. Jadi saya membaca karya sastra itu banyak yang saya peroleh. Yang awalnya memang terpaksa, itu terpaksa loh ya dulu itu membaca itu, terpaksa dan dipaksa oleh siapa? Oleh saya sendiri. Yang saya temukan, ya, ternyata membaca harus dipaksa, ya, harus dipaksa, suka dan tidak suka. Itu kalau saya, dan sehingga melahirkan sebuah kecintaan dan kesukaan. Itu kalau saya. Kalau Najwa kan beda. Najwa Shihab kan kalau beliau berkata, kamu hanya cukup untuk mencari satu buku yang kamu cintai, kamu sukai, untuk menyukai membaca. Ya, temukan buku itu dan silakan jatuh cinta kepada membaca. Ya, satu buku. Kalau enggak, saya dulu itu semua saya baca. Semuanya saya baca. Terus dari semuanya itu buku karya sastra yang dibaca itu lebih banyak yang meningkatkan amal amil amul atau banyak yang menurunkan amal amil amul? Meningkat ya? Iya, jelas. Ya. Banyak yang meningkatkan. Jadi menurut Anda ini berarti karya sastra itu penting ya? Sangat penting. Ya, karya sastra itu sangat penting. Dan sifat-sifat sastra itu sangat penting menurut saya. Karena sifat sastra itu bagi saya sebuah nilai. Kalau saya mengartikan sastra itu kan nilai keindahan. Sesuatu yang indah itu pasti sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu bagi saya, kembali lagi ke tema awal tadi, ada sesuatu yang bermanfaat, yang membangun manusia, yang membangun peradaban, yang membangun nilai-nilai luhur kemanusiaan. Seperti itu. Jadi seperti itu dua mata koin tadi kan, bahwa sastra itu baik, tetapi di dalam sastra kan juga ada sesuatu yang menurunkan gitu ya. Iya. Ya, seperti disebut tadi seksualitas dalam sastra gitu. Iya. Nah, terus apakah perlu ketika seorang penulis, seorang sastrawan itu ya, hendak menulis itu di dalam dirinya, di dalam pikirannya itu berpikir untuk pemantik amar amil amul itu. Jadi sebelum menulis dia itu sudah punya pemikiran itu dalam karyanya nanti. Itu perlu apa enggak perlu kira-kira? Atau mengalir begitu saja? Ini malahan apa ya? Jadi ini kan kayak tema sastra ini, hubungan antara proses kreatif, apakah ada hubungan pengarang dan karyanya? Ya, ini bersifat, kalau menurut personal ini ya. Oke. Kalau menurut personal harusnya apa yang kita tulis itu apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, apa yang kita sama. Jadi sama antara apa yang di dalam hati penulisnya, dalam pikiran penulisnya, apa yang dilakukan dan dia itu sama, linear dengan apa yang ditulis. Harusnya demikian. Ya, misalnya kita berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu kita sudah melakukan itu, minimal dalam hati. Ya, minimal dalam hati. Kita tidak menentang. Ya, misalnya kita menentang seks bebas, tapi kita dalam karya sastra kita menganjurkan seks bebas, kan aneh. Ya, ini juga akan menimbulkan pertanyaan lagi juga nanti ya, pernyataan saya ini juga. Jadi kalau bisa apa yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang kita katakan dalam karya sastra. Jadi kalau pengarang atau sastrawannya ini potensi amal amil amulnya itu baik, ya, itu pasti akan melahirkan sesuatu yang baik. Iya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, orang yang amal amil amulnya baik, itu buruk, menulis sesuatu yang amal amil amulnya baik di dalam karyanya. Iya, bisa. Ya, jadi ini sesuatu yang sulit diprediksi. Dan bisa saling tertukar.
bisa saling tertukar. Iya. Jadi lazimnya kira-kira itu kita berpendapat yang pasti itu kira-kira kalau orang yang religius pasti akan melahirkan religius, atau orang yang tidak begitu religius menghasilkan karya yang religius. Kira-kira dominannya itu akan mengarah kemana kira-kira kalau perspektif masyarakat? Perspektif masyarakat, kalau religius menghasilkan religius itu pasti perspektif masyarakat itu pasti kan, oh iya seorang kiai pasti tulisannya baik-baik, Iya. kan ya, itu pasti kan sudah diimani, sudah Iya. nggak ditentang lagi oleh masyarakat sastra. perspektif gitu itu bagaimana? Harapan, definisi perspektif itu. ya. Jadi pandangan Masyarakat. pandangan masyarakat, kalau misalnya seorang kiai, seorang ulama ketika menulis pasti kan yang dituliskan baik-baik. Iya. Nah, tetapi ketika sebaliknya, apakah masyarakat itu memiliki pandangan yang sama ketika misalnya ada seorang sastrawan yang dalam kesehariannya itu tidak menerapkan amal amil amul sama Iya. sekali, kehidupannya wis pokoknya minus semuanya lah, Iya. nggak taat beribadah, minum pakai alkohol dan lain sebagainya, tapi di dalam tulisannya dia menulis kebaikan. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah masyarakat akan memiliki pandangan yang sama? Enggak, orang ini tulisannya baik-baik kok. Atau masyarakat itu pasti langsung membuat klaim, enggak, orangnya aja kayak gitu, jangan dibaca karyanya, itu pasti gitu-gitu. Kalau ini saya nggak bisa menebak ya. Karena Masyarakat ini kemelekatan gitu iya, ya mungkin. Oke. ini secara personal soalnya. Ini kan harus dijawab secara apa namanya, wawancara gitu ya. Dari satu data ke data yang lain, semuanya dijaring, apakah pandangan seperti apa. Kalau pandangan saya sendiri, saya akan lebih memandang memang karya sastranya, ya, karena yang saya lihat, yang saya baca karya sastranya, Oke. ya, karena saya sedang menghadapi sebuah teks sastra, ya, saya tidak menghadapi orangnya. Oke. Ya, ketika teks saya ini dibuang, orangnya ke sini, terus saya dia tiba-tiba sini minta uang atau apa, pinjam uang dan dikembalikan, saya menghadapi kenyataan, realitas. Tapi saya sedang ketika saya membaca karya sastra, saya menghadapi apa? Menghadapi karya sastranya, dan saya mencerna karya sastranya. Oke. Ya, saya akan memutus tali rantai karya sastra dengan si pengarangnya. Oke. Ya, entah kalau dalam misi yang lain, ya, misi yang lain mungkin lain soal. Oke. Ya, Oke. untuk mengaitkan itu dengan konteks yang lain. Oke. Ya. Ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan Iya. penutup gitu ya. Jadi konsep yang saya gagas dengan strukturalisme profetik, dengan langkahnya amal amil amul ini sudah paskah diterapkan di karya sastra, bahkan ketika diterapkan ke pengarangnya, apakah ini pas teori ini, atau hanya pas di karya sastra saja, tidak pas ketika mau meneliti pengarangnya, atau teori ini strukturalisme profetik yang saya gagas amal amil amul ini bisa keduanya? Kalau menurut pandangan saya ya keduanya. Keduanya itu seperti ini. Secara personal si pengarang, ya ini terlalu tinggi ya. Gak apa-apa. Harapan yang terlalu tinggi. Los saja. Ya, tapi kan memang harus diutarakan. Ya, harusnya bagaimana objektivitasnya. Seorang pengarang wajib memiliki sebuah amal amil amul. Yang apa? Yang kokoh. Ya. Dan kekokohan itu, ya, dia akan melahirkan sesuatu yang linear. Oke. Ya, linear. Ketika linear karyanya bersifat hal-hal yang positif, ya, positif, kuat, berkarakter, dan membangun sebuah dunia apa ya, dunia tafsir yang indah, yang ketika dinikmati itu menciptakan karakter yang kuat, tentu akan membangun, harapannya akan membangun peradaban. Oke. Ya, karena karya sastra itu salah satunya kan sebuah teks yang bisa membangun peradaban baru.
ya entah peradaban yang bagaimana segala lini bisa tercakup, entah peradaban pendidikan, peradaban religi, peradaban hak asasi, tergantung apa yang dia tulis. Ya, jadi menurut saya dan masyarakat akan lebih responsif, lebih menghargai ketika sastranya bagus, ketika pengarangnya juga mempunyai citra yang baik. Oke. Ya. Oke. Thank you. Ya, seperti itu. Mungkin itu Ya. wawancara atau pertanyaan-pertanyaan dari saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu di sela-sela Ya. kondisinya yang masih sakit. Terima Ya, kasih semoga kesembuhan segera diperoleh Amin. dan bisa beraktivitas kembali. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.